di samping kanan dan kiri. Tengah-tengah juga banyak kakek dan nenek ya. Selamat siang kakek dan nenek. Tidurnya tadi malam? Syukurlah tidurnya ya, mudah-mudahan ini latihan Qur. Menikmati usia terberkati. Jadi kakek nenek ini menikmati usia terberkati. Di tua itu jangan ringkih, mudah sakit, tapi usia lanjut itu adalah usia yang terberkati. Ini belum kakek, ini belum calon. Di Bapak Ibu yang sudah merasa kakek dan nenek harus menikmati usia terberkati Tuhan. Kalau ini yang diterima, kalau setuju Bapak Ibu, saya akan melanjutkan cerita. Yang pertama saya dulu supaya Bapak Ibu tahu. Waktu saya lahir, saya hanya punya satu nenek dari Bapak. Dari ibu sudah tidak ada karena ibu saya bungsu, jadi waktu saya lahir tidak ada. Bapak saya tinggal mati kakek saya waktu mereka masih kecil. Jadi nenek saya menghasilkan 6 anak, lalu waktu terakhir tidak lama setelah anak yang ke-6 lahir, mbah saya meninggal. Dia hanya punya satu nenek. Tapi karena satu nenek saya itu umurnya sampai 104. Karena dia adalah bidan desa, paraji. Setiap kali ada ibu yang melahirkan, dia berbahagia karena mbah saya suka menyanyikan anak kecil ini. Hatinya riang gembira, meninggalnya karena tua, bukan karena sakit. Sampai kalau nyapu dia terjatuh. Itu cerita singkat. Kalau kita mengingat kakek nenek kita, mari kita melihat kesetiaan Santo Yoakim dan Santa Ana. Itu orang tua di Bunda Maria, itu berarti kakek nenek Tuhan Yesus. Orang yang setia pada Allah, setiap saat dia pergi ke Bait Allah, satu permintaan yang dia minta, kalau Tuhan memberi anak akan kuberikan kembali kepada Tuhan. Itu doanya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Hanya karena banyak orang mengatakan kalau tidak punya anak itu, kata orang Yahudi, entah dihukum Allah, entah tidak dicintai Tuhan, maka seringkali gatal telinganya. Maka yang diminta adalah, Tuhan berilah saya seorang anak. Dan kemudian malaikat datang, memberitahukannya pada hari tuanya, ia mempunyai anak yang kemudian diberi nama Miriam atau Maria, yang tanpa noda, yang kemudian dipilih Tuhan menjadi Bunda Tuhan Yesus, yang melahirkan Juru Selamat kita. Itu mengapa gereja memperingati kakek nenek, supaya Bapak Ibu menikmati usia yang terberkati. Jadi kalau nanti pulang jangan mengatakan, aduh saya sial, tidak ya. Usia terberkati, berarti Bapak Ibu yang kakek nenek ini adalah pribadi yang diberkati. Paus Yohanes Paulus kedua pernah mengingatkan kita, memang tadi dalam bacaan pertama, kalau Bapak Ibu ingat, Abraham menawar pada Tuhan Allah berapa kali? Berapa kali? 4 atau 6? 6 ya? 6. Yang pertama 50, yang kedua 45, yang ketiga 40, yang ketiga 30, 20, 10. 6 ya? Mengapa? 6 karena penciptaan Tuhan juga 6 hari. Semua selesai dengan baik, maka Abraham ingat Tuhan pernah menciptakan semuanya serba baik. Tapi kenapa ada kejahatan di Sodom dan Gomora? Sama dengan Israel dan Palestina itu ya. Berperang terus sampai sekarang. Padahal mereka satu Abraham. Di saudara bisa bertengkar seperti tempat lain. Di kakek nenek kita semoga menikmati sukacita hidup bersama anggota keluarga, mantu, anak, cucu. Semoga itu dinikmati sebagai hari yang diberkati.
Kita mendengarkan Bapak kasih pada Injil hari ini, sukacita Yesus ketika mereka kembali. Orang diutus ini kembali. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati, serta kisah Marta dan Maria. Tema utamanya adalah keramahan dan juga kecemasan dan kebapaan Allah. Ada sukacita, ada kegelisahan, ada juga kebapaan Tuhan. Allah itu Bapa kita. Gambaran Lukas tentang relasi Yesus dan Bapa hampir mirip dengan Yohanes. Relasi itu sedemikian dekat sekaligus misterius. Dan itu hanya dapat dipahami dalam konteks doa. Relasi Bapak Ibu dengan Tuhan sebagai Bapa itu hanya dipahami kalau kita berdoa. Para murid menunggu Yesus selesai berdoa, baru kemudian seorang dari mereka minta diajari berdoa. Rupanya doanya sekarang ini bagi para murid belum pas, maka ingin diajari doa oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajari mereka berrelasi dengan Allah yang tidak disebut dengan Yahweh, Allahu Akbar itu yang gede itu, melainkan Bapa, supaya orang ingat Bapa di rumah. Maka bisa memperkenalkan bukan Yahweh, bukan Allah, tapi Bapa. Nama ini akan mengubah pengertian para murid tentang doa, permintaan, dan sekaligus berbagai macam yang kita sampaikan. Allah yang adalah Bapa bagi Yesus tidak sama dengan sekedar Papa, tidak sekedar Papa di rumah. Doa Tuhan ini mengandaikan pengertian atau pengenalan yang berbeda. Allah bukanlah tempat untuk meminta-minta. Ini Bapak Ibu harus ingat, Allah tidak sekedar untuk tempat meminta-minta, melainkan sosok yang serba menjaga. Di Tuhan itu menjaga, merawat, dan juga melindungi. Kendati pun tidak diminta. Kita tidak pernah minta Bapak menjaga, tapi Dia menjaga, merawat, dan melindungi. Yesus mengajarkan bahwa berdoa seharusnya merupakan gerakan manusia untuk mendekati Allah. Maka Abraham tadi dekat dengan Allah. Melihat situasi Sodom dan Gomora yang akan dihancur leburkan, Abraham mengatakan, Tuhan, kau ada 50 orang baik di kota itu, apa engkau akan menghancurkan? Tidak. Kalau 45 juga tidak. Kalau 10 juga tidak. 10 pun rupanya tidak ada di Sodom Gomora itu. Bapak Ibu tahu ceritanya. Tapi Abraham dekat dengan Allah, maka dia bisa menawar. Meskipun ada permohonan di dalamnya, doa adalah penyesuaian diri kita pada kehendak dan rencana Allah. Kita tidak boleh maksa Tuhan, tapi semoga sesuai dengan kehendak Allah. Perumpamaan tentang seseorang yang bangun untuk memberikan apa yang diperlukan sahabatnya menjelaskan hal ini. Seruan untuk minta, mencari, dan mengetuk adalah kekuatan dari sebuah relasi lebih dari sekedar meminta-minta. Tapi ada relasi sahabat. Karena sahabat berani mengetuk pintu, walaupun udah malam. Itu yang dilakukan sahabat dengan sahabatnya. Beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari, kita nampaknya memang mempunyai kebiasaan meminta-minta pada Tuhan. Kalau mengharapkan sesuatu dan orang lain tidak memberi, kita kecewa, marah, dan patah arang. Jadi kalau Bapak Ibu minta pada anak, kakek nenek minta pada anak, dan diberi, suka cemberut. Itu ibu saya. Kalau diminta tolong tidak mau, cemberut, marah. Akan tapi begitu diberi apa yang kita perlukan, kita tiba-tiba berwajah manis. Jadi kalau saya minta duit pada ibu, lalu ibu memberi, waduh, saya tertawa senang. Kalau tidak diberi, marah, jengkel. Kepada Tuhan juga sama. Kita tiba-tiba berwajah yang baik kalau diberi, berterima kasih sekedarnya, masih bawa, saya kalau diberi, ya kasih pada ibunya. Terima kasih Bu atau Bapak. Dan cepat-cepat pergi, karena minta berarti ada tujuan, membeli layang-layang atau membeli benang dan sebagainya.
Sikap-sikap yang seenaknya itu merambahi juga wilayah kebersamaan kita dalam keluarga, pelayanan di gereja, dan kehidupan iman pribadi. Ada beberapa saat yang begitu kekanak-kanakan ketika kita mudah sakit hati karena keinginan kita tidak dipenuhi. Kalau saya minta pada kakek, pada nenek, pasti diberi. Nenek saya orang baik, tidak pernah. Saya tahu caranya. Sangat tahu. Kalau saya mulai ingin minta nenek, saya harus mengatakan, "Mbah, ndasku mumet." Nanti kepala saya pusing. Lalu mulai dipijet, lalu ambil duit di sini, Mbah saya ambil di sini. Pesannya selalu sama, ojo kabeh. Enggak, Mbak, jangan semua. Enggak, Mbak, seperlunya. Itu nenek saya tidak pernah marah. Kalau diminta mengatakan enggak punya, tapi kalau saya mengeluh kepalanya sakit, lalu ambil di sini itu pasti ada duit. Di waktu nenek saya ini meninggal, uangnya ada di mana-mana, sampai dimakan ngengat. Setiap kali nolong bayi dapat duit, masuk. Setiap kali mijeti orang, masuk. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Waktu meninggal, uangnya sampai berkarat. Ini nenek saya, hanya punya nenek satu. Bapak Ibu yang kasih, sikap doa yang tampaknya sangat kusuk, tidak serta-merta mencerminkan relasi yang dekat dengan Allah. Kalau Bapak Ibu nampak kusuk, tidak otomatis kita dekat dengan Tuhan. Sebagaimana yang diajarkan Yesus lewat doa Bapa kami. Kedekatan relasi kita yang sebenarnya dengan Allah baru akan terlihat sesudah berdoa. Di saat apapun dikabulkan atau tidak dikabulkan Allah dalam bahasa kita. Di Bapak Ibu akan kentara doanya serius atau tidak. Kalau habis berdoa dan dia seperti cerahat, mungkin doa dikabulkan. Atau memang sudah mantap bersujud pada Tuhan. Entah dikabulkan atau tidak. Di situ kita akan mengerti apa maksud doa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Allah sangat mengerti kekuatan kita. Tuhan jangan dibawa saya ke dalam pencobaan. Allah sangat mengerti kekuatan kita. Dia akan membantu, melindungi, dan dia akan merawat kita. Kisah yang lebih mirip sebuah tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham dalam kitab Kejadian baca pertama, kadang-kadang disalah tafsirkan. Kadang-kadang disalah tafsirkan. Apakah itu berarti bahwa manusia bisa mempengaruhi keputusan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman atau mengampuni manusia? Bisa tidak Allah kita tawar supaya kita jangan pensiun misalnya. Kerja terus gitu ya. Soalnya kalau sudah di rumah pensiun Tuhan boleh tolong supaya saya jangan dipensiunkan. Umurnya udah 70, tidak mau pensiun. Sama dengan Rowi dia, tidak mau dipensiunkan. Mau jadi pastor aja kalau masih bisa melayani. Adakah semacam logika Bapak kasih yang bisa kita pakai untuk semoga jangan pernah terjadi? Mengoreksi kebijakan Tuhan. Bisa enggak kita mengoreksi Tuhan? Bisa enggak Bu ya? Enggak bisa ya? Tuhan udah dikoreksi gitu ya. Kok pakai logika? Kok pakai hitungan matematika? Tuhan Yesus tidak pernah belajar matematika. Kalau memberi dia memberi. Apakah kita doa atau tidak? Kalau Tuhan mau beri, memberi. Apalagi berdoa. Kisah ini bukan soal tawar-menawar. Kisah ini menunjukkan siapa sesungguhnya Tuhan yang kita layani atau kita abdi. Entah apapun yang dipikirkan oleh manusia tentang rencananya yang maha kuasa itu. Tuhan sudah punya rencana. Abrahamlah yang belum mengerti bahwa Tuhan mengadili dengan belas kasih. Yang belum mengerti Abraham, bukan Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan, kau 50, apakah akan dihancurkan? Tidak, 45 sampai 10. Mencoba menawar Tuhan. Padahal Tuhan itu memang penuh kasih. Abraham tidak mengerti atau belum paham
Bukan dengan prinsip hitam dan putih, kasih-Nya terlalu besar dibandingkan otak manusia. Kasih Allah begitu besar, karena Allah itu kasih. Maka tidak mungkin dia mengingatkan dirinya. Hari ini kita belajar tentang sebuah misteri doa. Sebuah relasi yang intim dengan Allah Bapa kita. Permohonan kita kepada Bapa harus berasal dari kepercayaan seorang yang membangunkan sahabatnya dari tidurnya. Kalau Bapak Ibu merasa punya sahabat, ada sahabat datang ketok pintu, pasti akan datang. Siapa ini? Pak Bambang. Siapa ini? Pak Agus. Pasti ngerti. Orang akan menolong dia. Tapi harus ada relasi dekat dengan Allah. Doa kita adalah sebuah penyesuaian dari yang penuh pengertian, lebih daripada permintaan yang kekanak-kanakan. Sekalipun kadang-kadang merasa kecewa, kita mesti ingat bahwa Bapa sangat memahami situasi kita dan sudah memberi kekuatan. Jangan sampai kita berdoa seperti orang yang tidak beriman. Santo Yoakim, Santa Ana berdoa, walaupun doanya lama tidak dikabulkan. Contoh nenek yang hebat adalah Santa Monica, yang berdoa berpuluh-puluh tahun untuk anaknya, untuk suaminya, dan toh akhirnya dikabulkan. Suaminya dibaptis, anak menjadi uskup dan uskup agung, pujangga gereja. Itu berkat doa Ibu Monica. Allah tidak pernah tertidur, Pak Wengasia. Jangan takut. Mintalah, carilah, ketuklah hatinya sebagai seorang sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa sahabat Tuhan, maka ketuklah, akan dibukakan pintu. Mintalah, akan diberi. Karena Tuhan tidak mungkin mengkhianati janjinya. Apapun tanggapan Allah, mari menyesuaikan diri kita, sebab Dia adalah Bapa kita. Yang paling penting, mencoba Bapa yang di sini menempatkan diri sebagai Bapa yang baik, karena contohnya adalah Bapa Tuhan Yesus, itu Bapa kita, makalah ketuklah pintu, mintalah akan diberi, dan berharaplah Tuhan akan senantiasa memberkati. Jadi hidup kita, terutama kakek dan nenek, adalah hidup yang terberkati. Temanya adalah seperti jubileum kali ini, persiaran pengharapan. Jadi kalau kita masih tahu Allah itu baik, harapan kita akan dipenuhi. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita doa bersama, doa syahadat iman.